Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nurul Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal SBMPTN tentang materi ekonomi. Yang mana soal yang pertama yaitu peran yang dimainkan oleh para pelaku ekonomi antara lain sebagai pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa. Nah, pengguna barang dan jasa dan menyediakan faktor produksi. Peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen adalah di sini terdapat 5 jawaban. Yang pertama yaitu pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, dan penghasil barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu penggunaan faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta pengguna barang dan jasa. Lanjut saja. Maka jawabannya di sini ialah pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Karena mengapa? Karena jika peran yang dimainkan oleh rumah tangga konsumen yaitu pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, serta penyediaan faktor produksi. Tidak mungkin rumah tangga konsumen menjadi penghasil barang dan jasa. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh yang pertama yaitu jawabannya peningkatan peminatan dan penurunan penawaran dalam produksi yang sama. Yang B, penurunan peminatan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama. Yang C, penurunan peminatan dan penawaran. Yang D, peningkatan peminatan dan penawaran. Yang E, atau yang terakhir, peningkatan peminatan dan penawaran dan proporsi yang sama. Maka jawabannya di sini ialah E. Karena mengapa? Karena ketidakseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh peningkatan peminatan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Soal yang selanjutnya yaitu ketika harga per unit suatu barang 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit. Dan ketika harga per unit turun menjadi 50.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 unit. Nilai koefisien elastisan penawaran barang tersebut bersifat. Jawabannya yang pertama A, elastis. Yang B, inelastis. Yang C, elastis unitary. Yang D, elastis sempurna. Yang E, inelastis sempurna. Dan ini jawabannya ialah B, yaitu inelastis. Yang mana inelastis jika harga barang naik maka jumlah barang akan naik, dan jika harga barang turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah yang A, jawabannya yaitu biaya tetap. Yang B, biaya total. Yang C, biaya marginal. Yang D, biaya variabel. Yang E, biaya peluang. Jawabannya di sini ialah biaya variabel. Karena mengapa? Karena jika suatu perusahaan tidak memproduksi suatu barang, maka perusahaan tersebut tidak akan mengeluarkan biaya yang bisa disebut biaya variabel. Yang kelima yaitu kurva biaya total atau bisa disebut TC, menggambarkan hubungan antara lain. Yang pertama,
Jawabannya A. Jumlah input yang ditawarkan dan biaya total. Yang B. Jumlah output yang diproduksi dan biaya total. Yang C. Jumlah output yang diproduksi dan menerima total. Yang D. Biaya total dan laba. Yang terakhir biaya total dan penerimaan. Jawabannya di sini adalah B. Karena mengapa? Karena kurva biaya total atau TC itu menggambarkan jumlah output yang diproduksi dan biaya total. Nah, cukup sekian presentasi soal SBMPTN materi ekonomi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.